Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapa yang akan mencarimu di seminggu ke depan. Berarti di tanggal 5 ya, 5 sampai 7 hari ke depan. Berarti sekitar tanggal 12. Oke, siapakah dia? Kita cari energinya. Oke, orang ini aku rasa orang yang ingin lebih mengenalmu jauh lebih dalam ya. Orang ini mungkin ya bisa jadi orang yang sudah kenal dengan kamu. Terus itu dia tapi tidak terlalu kenal kamu banget gitu. Ya, tidak terlalu apa ya, memahami kamu banget. Mungkin juga kalian belum pernah ada ketemuan secara fisik, jadi mungkin kalian hanya berinteraksi lewat sosial media. Orang ini orang yang banyak sekali rahasianya. Orang yang manipulatif, orang yang masih belum terbuka dan jujur dengan keadaan dia sebenarnya atau siapa dia sebenarnya. Dan orang ini kalau aku lihat orang yang sejujurnya mencintai kamu, ya, orang yang sangat apa ya, menginginkan kamu, ya. Menurut dia kamulah satu-satunya yang ada di hati dia. Seperti itu. Sangat kuat secara batin kalian apa ya, berinteraksi ya. Jadi mungkin kadang kamu sering mimpiin dia, dia pun sering mimpiin kamu. Terus itu kadang-kadang kamu masih kepikiran dia ya. Dia pun seperti itu sama. Jadi kalau aku lihat di sini ada koneksi batin yang kuat ya, ada percakapan dari hati ke hati yang pernah kalian lakukan. Playfulness, ya orang ini merasa sangat bahagia berada di dekatmu. Kamu itu sumber kebahagiaan dia ya. Ada di dekat kamu itu dia banyak tertawa, terus terhibur ya. Intinya gembira deh ya. Dan aku lihat di sini kayak dia ini sedang menunggu kesempatan ya, menunggu kesempatan untuk mungkin datang lagi ke kamu atau untuk mendapatkan peluang ya, memperbaiki hubungannya dengan kamu lagi. Dan aku lihat di sini juga dia sampai sering loh apa namanya itu bercerita dengan teman-temannya untuk meminta bantuan ya, cari solusi gimana agar kalian bisa bertemu atau agar kalian bisa berkomunikasi lagi. Orang ini pernah mengkhianati kamu ya. Orang ini pernah membuat hatimu patah hati ya. Orang ini pernah membuat patah hati dirimu. Orang ini pernah mengkhianati kamu. Mungkin dia pernah berselingkuh ya. Terus itu orang ini merasa bahwa orang ini dulu pernah memiliki banyak apa ya, penggantimu gitu, apa sih namanya, banyak pilihan ya. Tapi setelah dia jalani dengan banyak orang, dia merasa cuman kamu loh yang memberikan dia kewarasan hidup gitu. Kenapa? Karena ada di dekat kamu dia selalu bahagia. Terus itu ada di dekatmu memberikan banyak pelajaran di dalam hidupnya. Terus itu dia jadi lebih sekarang itu lebih menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, taking care diri sendiri gitu ya.
Dan aku lihat di sini menurut dia ini adalah pilihan yang terbaik ya. Kamu itu pilihan terbaik untuk hidup dan cinta dia gitu. Dan saat ini aku lihat memang kalian berpisah ya. Ada luka yang sangat dalam yang dia rasakan. Kalau aku lihat di sini kalian berpisah. Dan aku lihat orang ini orang yang sedang fokus pada abundance, pada pencapaian hidup ya. Jadi pada pencapaian hidup. Pada keberlimpahan ya, keberlimpahan materi kalau aku lihat di sini. Terus itu ya sedang apa ya, fokus sama teman-teman juga kalau aku lihat di sini ya. Terus orang ini mencoba untuk move on dari kamu. Ya. Terus ya pengen mencoba untuk happy, mencoba untuk bahagia tanpa kamu gitu ya. Orang ini ya orang yang sudah berpisah, ex ya, dia mantanmu. Mhm. Jadi dia sempat move on. Terus itu dia ini mantanmu, tapi dia ingin mencarimu lagi di seminggu ke depan ini. Oke, aku lihat orang ini itu sebenarnya ingin adanya komitmen dan sejujurnya juga dia sangat menghormati kamu. Terus itu dia ingin punya hubungan yang bahagia dengan kamu, pengen adanya keharmonisan cinta ya. Dan ini juga kalau temperance itu kan melambangkan belahan jiwa ya. Juga aku lihat orang itu punya kesederhanaan ya. Dan kalian nampaknya selama menjalani hubungan dengan orang ini tuh banyak sekali hambatan ya yang menghalangi kalian berdua untuk terus bersama. Terus itu juga aku lihat apa ya, banyak pelajaran yang telah kalian dapatkan juga dari hubungan ini. Terus aku juga ngelihat orang ini ya, baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki jiwa yang bertoleransi, terus itu punya jiwa yang seimbang, penuh kasih sayang ya. Dan kalau aku lihat orang ini juga selalu berusaha di setiap masalah apapun ya, perbedaan di antara kalian, itu dia mencoba untuk mencari jalan tengah ya untuk hubungan kalian ini agar tetap bisa terjalin kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini orangnya sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan sesuatu dengan matang ya, saat membuat keputusan, dan aku lihat memang orangnya suka menahan diri untuk tidak bertindak ekstrem. Orang ini apa ya, sering sekali meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan perilaku ya, perilaku dia, perilaku kamu gitu ya. Agar sikap dan keyakinan atau gagasan mungkin atau mungkin karena sikap, keyakinan dan gagasan itu sering terjadinya terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kelihatannya kayak over apa sih, agresif, posesif, obsesif seperti itu ya. Itulah yang sering dia pikirkan kalau misalkan dia lagi menarik diri dari kamu ya, karena mungkin sikap kamu berlebihan, kamu terlalu obsesif, kamu terlalu posesif, kamu terlalu agresif seperti itu. Kalau aku lihat situasi kamu dengan dia saat ini tuh kayak kalian itu sudah mulai menarik diri ya, terutama si dia sih ya ini, orang ini tuh orang yang sudah menarik diri dari kamu, atau di antara kalian berdua sudah tidak bersama gitu ya, sudah saling menjauh
Bahkan ini karena ada rasa hubungan yang bosan ya, sudah tidak ada lagi percikan yang tersisa atau gairah ya dalam hubungan ini, dan tidak ada perasa yang saling menguntungkan lagi. Makanya di sini energinya aku lihat kalian sama-sama saling menghindar. Tetapi orang ini tuh masih menjalin hubungan karena dia takut akan hal-hal yang mungkin tidak akan dia ketahui ke depannya. Dan aku lihat juga orang ini tuh menunjukkan bahwa hubungan dia dengan kamu itu, kenapa dia apa namanya, hanya menarik diri dari kamu tapi tidak meninggalkan kamu atau tidak ada kata kita berpisah, karena dia ini ingin menahan kamu ya, tetapi dia tidak mau melepaskan karena dia takut sendirian ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga ini bisa diartikan karena mungkin dia ini sedang pindah ya, entah pindah kerja, pindah tempat tinggal, pindah apa, pindah mencari pekerjaan seperti itu ya. Dan bisa jadi juga kamu mungkin yang lagi berpindah ya, pindah kerja, pindah tempat tinggal. Sedangkan di sini masih ada seseorang yang tetap ingin tinggal bersama kayak gitu. Kalau misalkan dia ya siapapun lah ya, intinya ini kayaknya hanya sebelah pihak gitu doang loh. Ya, ada yang berpindah, terus yang sebelah pihaknya tetap ingin tinggal, atau misalkan berpindahnya juga bisa jadi perasaannya sudah berubah, tapi yang satunya masih ingin tetap bersama. Seperti itu ya. Tapi karena two of wands-nya reverse, ini mungkin ada sebagian juga yang berpindah mungkin ke luar negeri ya, pindah ke luar negeri. Terus itu inilah yang akhirnya menyebabkan perpisahan di antara kalian ya. Terus itu saling menjauh ya. Apalagi di sini kalau aku lihat, kamu dengan dia hubungan itu kurang banget komunikasinya. Bahkan aku lihat di sini dia tidak mau terbuka dengan keadaan dia sesungguhnya. Kenapa? Karena dia merasa takutnya kamu tidak menerima keadaan dia, atau kamu tidak akan percaya dengan situasi dia ya. Kalau aku lihat mungkin saat ini dia lagi terpuruk ya di kehidupan dia, dan aku lihat di sini dia takut kalau dia misalkan jujur tentang keadaan dia, kamu mungkin akan tidak menerima keadaan dia, kamu mungkin ilfil, kamu akan mungkin berpikir-pikir yang negatif, mungkin juga bisa mengganggu pikiran kamu. Nah, inilah yang mungkin membuat kamu agak kesal ya, karena dia tidak jujur, karena dia tidak terbuka, kayak semacam kayak, kok dia nggak percaya sih dengan aku gitu ya, kok aku kayak nggak dilibatkan sebagai pasangan. Em, dan aku lihat sifatnya inilah ya yang mungkin lebih merusak hubungan kalian daripada memperbaiki, karena kan dia itu niatnya menutupi dari kamu agar kamu itu tidak berpikir yang aneh-aneh tentang dia. Kamu juga tidak mendapatkan beban dari hidup dia, kamu em, tidak kepikiran juga dengan hidup dia, tapi justru malah dengan sikap dia yang tiba-tiba menarik diri dari kamu, terus itu tidak ada perkataan apapun, apakah kita berakhir atau bagaimana-bagaimana, akhirnya di sini mungkin kamu lagi akhirnya kamu berpikir bahwa ya orang maunya apa sih gitu ya, kok kayaknya ada yang aneh tapi nggak mau cerita seperti itu. eh Intinya di sini banyak sekali miskomunikasi, terus itu kesalahpahaman yang juga cukup besar ya, tidak bicara tentang apa yang disuka dan tidak disuka ya. Jadi kalau aku lihat hati-hati, mungkin ini akan hubungannya akan tidak terkendali ya kalau kalian diem-dieman kayak gini. Dan aku lihat juga dia lagi ada keraguan diri tentang hubungan ini. Kenapa? Karena dia juga kan dulu itu mungkin pernah menyakiti hatimu, pernah menyelingkuhi kamu, pernah berbohong, pernah menipu atau apalah, intinya dia pernah apa ya, mengkhianati, mencampakkan, berbohong seperti itu sama kamu ya. Sehingga inilah yang membuat dia merasa malu, merasa bersalah, merasa tidak enak dengan kamu. Terus itu juga mungkin dia dulu pernah ya terhasut oleh orang-orang tentang desas-desus kamu atau apalah, ada orang-orang yang
ya tidak menginginkan hubungan kalian bersama gitu ya. Akhirnya dia terpengaruh dan ya dia tidak mempertahankan kamu. Itulah juga salah satu yang membuat dia ini apa namanya? Merasa bersalah sama kamu. Eh terus itu juga aku lihat di sini dia tuh sebenarnya pengen menghubungi kamu tuh pengen banget ya menghubungi kamu. Tapi ya apa? Karena masih ada keraguan diri ya, kemudian ada rasa bersalah, cuman terus itu juga ya ada apa? Keadaan hidup dia yang lagi tidak stabil, bahkan dia pun masih harus berjuang untuk hari esok seperti apa gitu ya. Intinya kayak di dalam hidup dia itu belum ada kestabilan ya. So, orang ini tuh masih menunda ya. Mau nggak mau ya dia harus menunda atau lebih memprioritaskan hidup dia terlebih dahulu gitu daripada kamu. Kemudian ini sekarang nih ya Nine of Pentacles-nya reverse. Berarti orang ini benar-benar menyesali atas tindakan dia ke kamu. Akibat hubungan ini akibat kelakuan dia yang kemarin, hubungan ini jadi tidak ada kestabilan, tidak ada keberhasilan. Em, Hubungan ini tidak berjalan kayak gitu ya. Banyak sekali gangguannya, banyak sekali rasa ketidakpuasan di dalam dirimu ataupun di dalam diri dia. Karena dulu mungkin dia pernah menghadirkan sosok pihak lain ya, ya mungkin dia pernah selingkuh dan apa ya, itu cuman untuk kayak kesenangan sesaat gitu loh. Ya, dia menjalani dengan selingkuhannya itu untuk ya di awal-awal aja gitu loh. Ya, tapi tidak untuk apa ya, berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Jadi ini cuma untuk mempermainkan. Bukan mempermainkan, lebih tepatnya kayak memuaskan hasrat nafsu mata, ya mungkin juga biologis. Intinya ini untuk kesenangan dia di awal aja ketika selingkuh gitu ya. Nah, dari sinilah ya mungkin kamu merasa kecewa, ya mungkin gak cuma sekali dua kali, mungkin bisa jadi berkali-kali dia melakukan hal yang sama. Karena ini ada judgment, ada suatu tindakan dari dia yang tidak pernah belajar dari masa lalu. Jadi ada kemungkinan kelakuan dia yang dulu ya sering selingkuh itu bisa jadi berulang kali terjadi dengan kamu. Dan ini energinya kuat banget ya, The Tower reverse ya, berarti meskipun dia tahu hubungan ini tuh sudah hampir berakhir ya, bahkan aku lihat di sini orang ini masih tetap menunda untuk mengakhirinya karena dia khawatir akan lebih menderita ya jika dia mengakhiri hubungan ini ya, akan ada penderitaan yang timbul ya ke depannya. Sehingga orang ini tuh masih menutupi apa namanya, masalah ya, atau dia sudah tidak mau menyelesaikan masalah, tapi dia juga tidak mau mengakhiri masalah ini. Sehingga aku lihat di sini seperti dia itu melakukan sesuatu seperti membalut luka tembak gitu ya. Jadi ada luka tapi tetap dia balut aja, bukan dia obati gitu ya. So, kalau aku lihat di sini dia seperti memegang benda yang rusak ya. Hanya mencegah aja ya, tapi tidak mengobati. Terus itu aku lihat di sini kayaknya sih memang sudah sulit ya untuk bisa diperbaiki hubungan kalian ini. Dan mau nggak mau kalian harus sebenarnya beradaptasi ya dengan situasi kalian. Karena hubungan ini kalau aku lihat tidak bisa kembali lagi ya. Hubungan kalian sudah berubah dan memang itu harus ya. Hubungan ini harus berubah. Eh kalau misalkan kalian di sini belum menikah dengan orang ini, ya berarti seharusnya kalian beruntung karena mungkin kalian itu diberikan keselamatan, keberuntungan oleh semesta karena kalian menghindari penyatuan yang buruk dengan seseorang yang mungkin kejam, kasar atau berbahaya. Sehingga di sini mungkin kamu menunda atau sama sekali menghindari
menghadapi bencana ya, atau yang sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau aku lihat ini kayak memang rencana semesta ya untuk menghindarkan kamu dari orang ini. Jadi apa sih yang akan datang di seminggu ke depan? Siapa sih yang akan datang ya orang ini? Kita bisa bilangnya ini mantan atau orang masa lalu, I don't know. Tapi intinya orang ini kayak masih menunda untuk mengakhiri. Jadi bisa dibilang kayak jeda gitu ya. Jeda. Jadi bentuk datangnya orang ini ada kemungkinan bukan secara fisik tapi mungkin secara komunikasi karena ini ada judgment reverse. Jadi ada kemungkinan bentuk datangnya dia adalah bentuk dari komunikasi kembali karena dia masih belum mau melepas kamu ya. Walaupun dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur, sudah rusak, tapi ya dia tidak mau melepaskan kamu. Seperti itu, masih ada kemungkinan dia akan menghubungi kamu lagi. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan disclaimer nih ya, untuk apakah pasti dia seminggu ini akan datang atau tidak secara komunikasi, itu tergantung energi orangnya juga ya. Setiap orang kan waktu, kesempatan, energinya juga beda-beda. Belum tentu seminggu ini, bisa jadi di minggu ke depan. Siapa tahu beberapa hari ke depan atau mungkin hari ini atau mungkin besok ya. Jadi kalian berbijak saja dalam menanggapi pembacaan ini ya. Kalaupun ini terjadi ya disyukuri. Silakan kalian berpikir harus mau digimanakan dengan orang ini ya. Kalaupun tidak ya sudah. Anggap saja ini sebuah harapan, afirmasi atau ya games pembacaan aja gitu ya. Untuk hiburan aja. Oke, aku rasa cukup. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.